bisa bertemu kembali di TCT Beach 6 grup 6.3 meeting roomnya Bu Wirin. Baik, saya ditemani oleh narasumber yaitu Ibu Faidah SPD MPD dan moderator Pak Ade Muhammad SPD. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Amatul Asajida dari SMA Negeri 1 Cilebar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya silakan acara ini kepada Pak Ade. Dipersilakan Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade. Kemana ya Pak Adenya? Pak Ade. Halo Pak Ade. Kayaknya gangguan ya. Ya. Pak Ade bisa dengar suara? Halo Pak Ade. Tekan yang tundung Pak Ade. Pak Ade. Bentar saya cek koneksinya ke WA. Pak Ade bisa dengar nggak? Kalau begitu, karena keterbatasan waktu ya, nanti kan kita terkat oleh adzan duhur. Jadi mungkin saya langsung aja presentasinya ya. Ya, mangga silakan. Terima kasih Ibu Amatu yang sudah menjadi host. Oh ini nih Pak Ade kayaknya bisa masuk lagi nih. Pak Ade dengar? Halo? Cek. Bisa dengar suara saya Bu Amatu? Ya. Suara saya terdengar? Sekarang terdengar. Silahkan Pak Ade. Tidak. Suaranya tidak kedengaran Pak Ade. Nah, sekarang hilang lagi. Langsung aja Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Amatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 25 April 2020, saya bisa hadir bersama para instruktur, kemudian juga dibantu host dan moderator, Bu Amatu dan Pak Ade, juga teman-teman yang sudah hadir di pertemuan ini dalam rangka virtual koordinator training atau pelatihan koordinator virtual yang kebetulan pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi atau lebih tepatnya kita sharing bersama ya. Adapun materi yang akan dibawakan adalah tentang internet sehat. Bapak dan Ibu yang terhormat, materi ini yaitu tentang sesuatu yang aktual ya, yang aktual sekarang, yang berhubungan dengan bagaimana pola asuh dan perlindungan anak-anak dari dampak negatif teknologi informasi dan kejahatan di media sosial atau di media dunia maya atau cyber media. Ya, sebelumnya kita lihat dulu kenapa saya membawa materi ini. Yang pertama, globalisasi sekarang memiliki dampak terasa oleh kita, baik positif maupun negatif. Kemudian derasnya arus informasi juga sudah mempengaruhi perilaku, gaya hidup, dan budaya
di segala sektor kehidupan. Kemudian ribuan ancaman, kemudian juga bagaimana cara menemukan pola asuh yang tepat. Ya, tujuan dari setelah mengikuti sesi ini, diharapkan kita semua bisa memahami dampak positif maupun dampak negatif dari teknologi informasi komunikasi, kemudian juga bisa mengidentifikasi ciri-ciri penyimpangan perilaku anak yang terkena dampak negatif dari teknologi informasi. Di samping juga bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk kreativitas orang tua dalam mengawasi anak dari bahaya kejahatan dunia maya, serta menemukan pola asuh yang tepat dalam menyiapkan masa depan agar anak-anak bisa bertahan dan bersaing di era global ini. Ya, kegiatannya tadinya direncanakan seperti ini ya, durasinya kita sesuaikan saja. Saya tadi sudah menyampaikan latar belakang, kemudian pengantar. Nanti kita akan diskusi dan merangkum, kemudian juga akan merefleksi. Ya, Bapak dan Ibu, teknologi informasi dan komunikasi membuat perilaku dan budaya masyarakat beralih dari media yang cepat ke media yang cepat dan memudahkan. Kalau dulu kita berkirim surat lewat kantor pos, ya, kemudian juga berbelanja di pasar, di supermarket. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, kita bisa dengan mudah, dengan hitungan detik saja ya, bisa menghubungi siapa saja yang kita inginkan di seluruh dunia ini tanpa terkecuali, ya, kecuali tidak ada sinyal mungkin. Jadi hal ini menyebabkan adanya suatu dampak perubahan karena masyarakat kita cenderung sekarang menjadi masyarakat yang antisosial karena gadget itu sudah menjadi masalah. Coba kita kalau perhatikan ya, dimanapun kita berada, tidak lepas melihat orang-orang dengan gadgetnya. Bahkan ada pengalaman saya sering gitu, suatu hari saya naik angkot, isi angkot itu kan isinya 10. Kebetulan penumpangnya ada 9. Nah, dari 9 penumpang itu 100% memegang gadget, HP. Ada juga yang tablet, termasuk saya sendiri ya. Jadi kita berpositive thinking. Memang ketika ya orang-orang langsung fokus untuk melakukan keperluannya. Apakah itu di gadget itu memang berkomunikasi atau bisa jadi membaca Al-Quran, membaca surat kabar, dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Namun karena gadget ini sudah jadi masalah, sehingga masyarakat menjadi antisosial. Dulu kita naik ke angkot, menyapa, Dama, dari mana ibu, dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya ditemukan seperti itu. Ya, dengan gadget ini kita dapat hiburan, bergaul, bosan, juga menyebabkan perilaku modern. Namun juga kita bisa kesepian tanpa gadget. Jadi stres, kemudian mudah dan cepat marah. Nah, ini ada hasil penelitian, walaupun di tahun 2017 belum begitu lama. Ada perusahaan keamanan, Cyber Skylab, merilis laporan penelitian skenario yang membuat masyarakat modern itu ternyata tertekan. Hasilnya paling mengejutkan itu. Ketika masyarakat kehilangan smartphone dan foto-foto digital, itu dianggap lebih menyedihkan ketimbang putus cinta misalnya ya, atau kehilangan teman, atau kehilangan hewan peliharaan. Luar biasa kan? Ya. Ada lagi hasil penelitian yang merangkum bahwa 10 dari hasil penelitian ini nomor satunya adalah memang tidak bisa digantikan ya. Kalau anggota keluarga sakit atau meninggal dunia, tentu saja ini menjadikan suatu kesedihan yang mendalam bagi kita semua. Dan ternyata kehilangan perangkat elektronik semacam smartphone, tablet, komputer hilang atau dicuri itu menjadi membuat masyarakat sedih di nomor 2.
Kemudian yang nomor tiganya, jika foto digital yang tidak di backup hilang. Kemudian lanjut dengan putus cinta. Akun media sosial dihack, Facebook, kemudian chat, misalnya Line, ya, Instagram. Kemudian kehilangan kontak di smartphone yang tidak di backup juga menyebabkan kesedihan. Bertengkar dengan teman, pasangan atau anggota keluarga itu hanya di urutan ke-7. Kecelakaan mobil di urutan ke-8. Kemudian hari yang buruk di tempat kerja atau istilahnya sial mungkin ya seperti itu. Dan yang 10 hewan peliharaan sakit atau meninggal dunia. Ini yang mungkin sebetulnya tidak menyedihkan ya, tetapi membuat kita sangat prihatin. Jadi hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati menyebutkan sejak tahun 2008 sampai 2010 ada sebanyak 67% dari 2.818 siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 ini di wilayah Jabodetabek mengaku pernah mengakses informasi pornografi. Kemudian sekitar 24%-nya mengaku melihat pornografi melalui media komik. Ini tahun 2010-an. Kalau sekarang mungkin saja pornografi itu bukan di media komik tapi di smartphone. Di sini ya pada tahun itu sekitar 22% melihat pornografi dari situs internet, 17% dari games, 12% melalui film di televisi, dan 6% adalah lewat telepon genggam atau handphone. Saya yakin nih, sudah sekarang di 2020 ini, persentase yang terbesar adalah anak-anak kita melihat internet atau mengakses informasi pornografi itu lewat smartphone. Kenapa anak-anak bisa edik? Edik itu kecanduan, ya, adiksi internet. Karena ini ya penyebabnya, anak-anak itu waktu mengakses internetnya itu biasanya di atas 6 jam. Kemudian anak akan marah, sedih, atau frustasi kalau tidak bermain. Saat orang tua menolak meminjamkan gadget, akan bisa naik hitam. Jadi marah anak-anak itu kalau tidak kita pinjamkan. Kemudian juga enggan bersosialisasi, anak lebih sibuk dengan gadgetnya, dan adanya rutinitas yang terganggu. Malas mandi, malas makan, bolos sekolah, kemudian lalai mengerjakan tugas, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu mungkin sekarang bukan hanya anak, tapi balita juga ya. Banyak balita di sekitar kita, saya saksikan sendiri, betapa balita-balita itu akan marah kalau mereka tidak dipinjami gadget oleh orang tuanya. Ini tentu saja sangat menyedihkan. Dan mungkin bagi orang dewasa, berbagai pekerjaan rumah dibiarkan menumpuk tidak tersentuh. Ini juga pernah teralami oleh saya dulu-dulu ya, waktu zamannya masih baru smartphone-nya. Jadi juga di televisi saya pernah kecanduan nonton telenovela seperti mungkin ada yang masih ingat Marimar, Maria Mercedes, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah move on. Ya, apa yang harus kita waspadai dengan adanya sosial media ini? Ya, jadi sosial media ini merupakan media sosial, wadah ya, sebuah media untuk bersosialisasi atau berkontak pria satu sama lain yang dilakukan secara online dan memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kalau dahulu kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman itu karena datang ke sebuah tempat, ya, kemudian ngumpul secara langsung. Kalau sekarang, dimanapun kita bisa terhubung ya. Contohnya ini Ibu Diana di Lembang, saya di Cililin, Ibu Elah juga di Lembang, dan Ibu Amatu di Cianjur, ya, Pak Ade juga, kita bisa terhubung di sini karena sosial media. Nah, kalau kita terlalu terlalu banyak mengakses sosial media, baik Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp, Twitter, Line, Chat, dan lain sebagainya, ini dimungkinkan daya juang kita menjadi lemah ya, lemah mental ya, kemudian juga jadi malas belajar, dan
ini fenomena yang memang terasakan juga mungkin oleh sebagian dari kita atau sebagian banyak atau semua ya. Selalu ingin mendapat pujian atau like. Jadi kita misalnya memposting sesuatu, biasanya dilihat lagi, ada yang like nggak nih, seberapa banyak yang nge-like dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bersifat manipulatif juga. Jadi berusaha eksis untuk mendapatkan perhatian ya, sampai banyak orang-orang ya yang mengakses di media sosialnya itu dari mulai bangun tidur sampai dia kembali tidur tuh ditampilkan seluruhnya. Dan akhirnya mereka menjadi kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, dan ini yang paling berbahaya adalah mereka menjadi rentan korban kejahatan ya. Seperti kita ketahui bahwa kejahatan di dunia maya itu di Indonesia ya, menurut laporan bahwa kita itu negara yang paling tertinggi kejahatan cybercrime-nya atau kejahatan di dunia maya. Kejahatan di dunia maya ini macam-macam, bisa misalnya pencurian data, kemudian hack ya. Kita sering kan teman-teman tiba-tiba dimintai pulsa gitu ya. Kemudian juga tiba-tiba ada akun yang lain, kita memiliki beberapa akun, kemudian juga ada akses ilegal dan menyebarkan konten-konten yang ilegal dan lain sebagainya. Bahkan dengan adanya kejahatan dunia maya, banyak anak-anak yang diculik ya, kemudian juga anak gadis juga sama tuh diculik ya, diiming-imingi dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak kalah parah, dampak game online ya, karena selain kalau anak perempuan mungkin mereka lebih banyak menggunakan media sosial, atau anak laki-laki biasanya itu kepada online ya, game online. Di game online ini Bapak dan Ibu juga pernah merasakan mungkinnya para orang tua memang secara tidak langsung mengajar kekerasan fisik dan verbal. Jadi kalau misalnya tidak berhasil, langsung ada kata-kata fake dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ini salah nih, mudah marah dan emosi dan mengandung pornografi ya. Kemudian juga memberikan efek candu dan penasaran ini. Yang paling parah adalah memberikan efek candu dan penasaran. Mungkin bukan hanya di game online, di orang dewasa juga kita mengenal seperti membaca novel bersambung ya, di mana novel itu dibayar bersambung dan memang itu membuat penasaran. Ini soalnya pernah teralami oleh saya dan akhirnya saya melepas akunnya seperti itu. Enak ya kalau lagi baca gitu. Nah, bahaya game online selain anak menjadi malas belajar, ini juga sayang Bu, ada kerusakan mata dan fisik karena anak kurang bergerak. Misalnya dengan jadi obesitas atau matanya menjadi minus gitu ya. Ya, korbannya ya saya sendiri, anak saya juga merupakan salah satu korbannya karena terlalu sering mengakses game online dulunya sehingga matanya menjadi minus. Kemudian juga tidak mau bersosialisasi dengan orang lain dan waktu belajarnya terganggu. Ini kalau dulu kita sering sama orang tua diajak-ajak pergi ke rumah tetangga, ke teman ya, nggak masalah. Kalau anak-anak sekarang Pak Bu mungkin terasa ya, mereka itu kita diajak bersilaturahmi ke rumah saudara atau ke rumah teman atau kemana saja, mereka biasanya menolak ya dengan alasan ingin di rumah saja asal dibekali oleh gadget gitu ya. Dan waktu belajarnya pastinya menjadi terganggu, di samping kurang tidur, dan ini menyebabkan malas ya, karena efek dari game online itu ya selain penasaran juga memang ke level tertentu, ke level puncak mungkin akan berusaha sekeras dan tidak terasa itu waktunya sangat panjang, bisa seharian. Nah, ini tentang bahaya pornografi. Jadi dengan adanya akses yang mudah menyebabkan anak-anak juga kecanduan pornografi ya, jika tanpa pengawasan dari orang dewasa. Jadi sih awalnya itu muncul, nah kemudian biasanya jadi penasaran. Setelah penasaran akhirnya menjadi kecanduan, bukan tidak ya.
Nah, itu Bu, Bapak dan Ibu, yang bisa saya sampaikan materinya ini sebelum ke hasil diskusi. Mungkin Bapak dan Ibu ada sharing mengenai materi ini ya. Intinya betapa dunia maya itu sekarang adalah keniscayaan yang memang harus kita hadapi, terutama sebagai orang tua agar bisa mendampingi anak-anak untuk mengakses internet dengan baik ya. Kira-kira apa saja sih? Tapi tidak ada salahnya kalau saya sampaikan sekarang ya mengenai diskusinya, yaitu identifikasi dampak positif dan negatif dari internet, identifikasi bentuk kreativitas orang tua, kemudian mengidentifikasi penyimpangan, dan merumuskan pola asuh yang tepat agar bisa menyiapkan masa depan anak sehingga bisa bersaing di era global ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang pertama ya, orang tua upayanya harus preventif. Kita harus bisa membatasi penggunaan internet, khususnya gadget pada anak ya. Protek terhadap situs-situs negatif dari internet. Memang ini gampang-gampang susah ya. Karena biasanya kalau sudah diprotek juga tetap saja bisa muncul. Itu salah satu upayanya. Kemudian juga dampingi. Kalau tadi batasi, sekarang dampingi. Jadi apabila anak bermain, dampingi dan pilihkan permainan atau tontonan yang mendidik. Beri penjelasan jika ia bertanya. Ya, memang terutama untuk balita, ini mau tidak mau kita sebagai orang tua harus jika anak kita menonton, berarti kita juga ikut menonton, ikut menyimak dan menjadi ya bisa memberikan jawaban kepada anak-anak kita terhadap apa yang mereka simak, apa yang mereka dengarkan dan tonton dari media yang sudah mereka lihat. Kemudian juga ini kita harus membuat aturan yang jelas. Jadi dalam rumah itu harus ada aturan yang jelas dan terutama tegas ya dalam penggunaan internet. Kenapa? Biasanya aturannya sudah jelas gitu, sudah ada. Tapi di waktu-waktu tertentu biasanya orang tua melegakan atau karena sesuatu hal ya, ada tamu atau ada keperluan mendesak sehingga aturan ini biasanya menjadi abai gitu ya. Dan ini biasanya peluangnya dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Kita buat aturan yang jelas berapa lama anak-anak bisa akses internet, kemudian apa yang boleh, apa yang tidak boleh diakses. Ya kalau bisa kita juga menelusuri apa saja yang sudah anak-anak akses ya, kan ada pengaturannya tuh, dimana kita bisa melihat sejarah atau riwayat mereka mengakses apa saja. Kemudian kita bantu mereka bebas dari ketergantungan atau edik ya. Jika anak sudah mengalami edik terhadap game, pornografi, segera hentikan dan membantu mereka untuk mengurangi adiksi. Caranya bisa banyak hal, ya terutama ini masalah tega ya, masalah tega dan tegas. Jadi kita memang harus tega dan tegas karena ini untuk kebaikan anak kita sendiri supaya mereka terbebas dari edik atau ketergantungan. Masuk nggak boleh, pokoknya kalau orang nggak boleh nggak boleh. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah memahami ya dampak dari positif dan negatif tentang teknologi informasi, kemudian apa saja ciri-ciri penyimpangan perilaku anak yang terdampaknya, kemudian apa saja bentuk-bentuk kreativitas orang tua untuk mengawasi anak dari bahaya kejahatan maya, dan kita juga harus menemukan pola asuh yang tepat dalam menyiapkan masa depan agar anak survive dan bersaing di era global. Jadi ini clue-nya ini setelah Bapak dan Ibu mendengarkan sepintas, karena ini sepintas apa yang saya sampaikan ya tentang dampak positif negatif teknologi informasi. Kita juga sudah tahu ciri-ciri dari perilaku anak yang menyimpang, kemudian kita bisa membuat atau mengidentifikasi bentuk-bentuk kreativitas agar anak-anak kita terbebas
atau anak-anak kita bisa berinternet sehat. Dasar ikutan lagi diklat lanjutannya. Nah, ini ada beberapa tips untuk orang tua ya. Yang pertama, kita berhentikan penggunaan handphone, tablet, dan lain sebagainya ketika makan bersama. Jadi, selain makan bersama juga berkendaraan, menonton TV, beribadah, bertamu, gitu ya Bu. Upayakan mereka paham, ayah, ibu harus menjadi contoh, gitu ya. Jangan melarang kepada anak-anak, tetapi kita sendiri tidak bisa melakukannya. Jadi kita memang salah satu yang harus kita perlihatkan kepada anak-anak adalah masalah teladan. Jadi jangan main gadget di hadapan anak. Terlebih saat anak asik bermain, di saat mereka membutuhkan komunikasi. Kemudian tips yang ketiga, jangan membuka atau menyimpan gambar video atau situs porno di gadget, laptop atau komputer ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada tuh yang menyimpan itu semua ya. Nah, yang tak kalah penting sebetulnya ini nomor 1 ya, perkuat pendidikan agama. Jadi libatkan anak-anak dalam kegiatan positif melalui olahraga, mendengarkan ceramah misalnya ya, dan memanfaatkan gadget sebagai sarana yang positif. Jadi si gadget itu bisa langsung berubah fungsi menjadi 2 hal. Yang pertama, gadgetnya menjadi negatif, yang kedua menjadi positif. Kalau yang negatif gadgetnya karena kita memakainya dengan tidak bijaksana ya. Misalnya penggunaan yang keterlaluan, kemudian mengakses hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Tetapi kalau si gadget itu digunakan untuk hal-hal positif, maka gadgetnya akan sangat membantu, terutama kita orang tua. Jadi gadget itu selain bisa berkomunikasi, kita juga bisa menambah banyak wawasan ya, termasuk dengan banyaknya hoax yang ribuan itu, pada akhirnya kita bisa mulai mengidentifikasi ya mana yang hoax, mana yang bukan. Jadi hoax itu ada manfaatnya juga sih. Jadi kita terbiasa memilih mana informasi yang penting dan mana informasi yang tidak penting atau bersifat hoax. Kemudian juga ya mungkin teman-teman di sini sudah menggunakan gadget sebagai sarana untuk ibadah juga ya. Mau zikir pagi, zikir sore ada di Al-Surat, misalnya di gadget. Kemudian juga mau taklim, mau hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Yang itu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk berdiskusi lebih lanjut tentang internet sehat. Karena jika ini dibiarkan ya, Indonesia itu sekarang sebetulnya sedang krisis ya, krisis karena terlalu banyaknya kita semua yang akses internet. Jadi kayak apa ya, kayak kedodoran gitu ya. Ya sampai balita juga gitu. Balita di mana-mana itu sudah familiar dengan handphone. Mungkin itu saja Pak Ade materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak feedbacknya nih, banyak masukan sehingga kita bisa sharing mengenai bagaimana pola asuh yang benar dan melindungi dari dampak negatif teknologi informasi dan cyber media. Saya kembalikan kepada moderator. Halo, Bu Amatu. Gadis 2. Bu Amatu bisa dengar? 2 K besar. LNEZ. Halo. E-nya. Moderator dan host. Namanya dipanggil. Moderator dan host. Iya, bisa dengar? Pak Ade? Ya. Pak Ade dan Ibu Amatu? Halo? Halo, halo. Iya, Pak Ade, saya kembalikan kepada Pak Ade setelah saya menyampaikan
mengenai materinya. Mudah-mudahan ada sharing dari teman-teman tentang hal ini. Ya, Iya, selamat datang baik. Ibu Kusmayanti, nih Ibu Marlin juga ya yang baru hadir. Oke. Baik, terima kasih Bu Rinrin yang sudah menyampaikan materi begitu luar biasa. Menarik. Nanti mungkin bisa di-share juga Bu Rinrin materinya di grup ya. Ya. Nah ini masalah kita semua, terutama saya dengan 3 anak. Gitu. Agak memang apa ya, gadget nih susah dipisahkan ya. Internet nih susah dipisahkan dari kita saat ini gitu ya. Di satu sisi kita membutuhkan, di sisi yang lain itu juga ada banyak hal negatifnya. Nah, silakan pada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya kepada pemateri kita. Saya buka sisi pertama untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Ada? Halo? Mama nanya apa ya? Boleh bertanya secara langsung atau boleh juga melalui room chat atau chat room. Ya, Saya silakan. masuk, Pak. Oke, silakan Bu Sopi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ririn, terima kasih atas paparan materinya. Alhamdulillah ya akhirnya ada juga yang mengangkat materi ini, mengingat sekarang kan anak-anak lebih banyak waktu di rumah ya daripada di sekolah dengan kondisi seperti ini. Tentunya tantangan bagi orang tua adalah keterlibatan mereka dalam penggunaan gadget terutama di rumah ya. Sebetulnya tadi yang disampaikan Bu Ririn semuanya sudah disampaikan ya, terutama pada tataran contoh dan keteladanan dari orang tua dalam menggunakan gadget, ya bijak dalam menggunakan gadget terutama di hadapan anak-anak. Yang ingin saya tanyakan adalah di usia berapakah untuk masa sekarang yang tepat pada anak untuk mulai kita kenalkan tentang gadget itu? Itu saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Sofiani atas pertanyaannya. Kalau masalah itu ya mungkin saya tidak bisa menjawab secara pasti ya. Sejak kapan atau usia berapa anak-anak mulai dikenalkan dengan gadget? Kalau saya pribadi sih inginnya anak-anak itu dikenalkan dengan gadget itu setelah mereka balik gitu ya, atau setelah mereka usia SMP gitu misalnya seperti itu. Jika mereka sudah bisa memilah mana yang benar dan mana yang buruk, nah, itu menurut saya pribadi, tapi ini memang harus ada penelitian. Kebetulan saya juga belum pernah dengar, tapi takut salah ya, lupa lagi. Mungkin yang lain bisa bantu ya, karena keniscayaannya ya kenyataannya sekarang usia 2 tahun juga hampir di setiap rumah saya ya mungkin di lingkungan saya mungkin ya, tapi nggak tahu di lingkungan yang lain, anak-anak itu sudah dikenalkan dengan gadget, bahkan mereka sudah punya akun. Bayangkan kalau Facebook aja untuk membuat akun itu kan harus 17 tahun ya Pak Ade ya, itu sebetulnya aturannya. Tetapi di kita anak-anak TK, anak-anak SD sudah memiliki akun. Jadi disinilah mungkin komitmen bersama seharusnya ya. Di satu sisi memang orang tua itu penting menghubungi anak gitu ya, ketika anak misalnya sedang di sekolah atau ketika anak sedang mengikuti kegiatan di luar, kita butuh informasi terhadap mereka dan mereka juga membutuhkan informasi. Tapi di sisi lain dampak yang lebih besarnya, apakah dampak positif atau negatif? Saya yakin teman-teman semua di sini mungkin memilih mengatakan bahwa gadget itu untuk anak usia SD itu lebih banyak dampak negatif ya. Tapi ini bukan semacam apa namanya sesuatu yang dikatakan begitu ya. Tapi ini maaf opini saya gitu, opini saya. Jadi anak-anak tuh sebetulnya kita kenalkan gadget itu sebaiknya memang di usia
HP gitu ya. Atau mungkin apabila mereka sudah paham mana yang baik dan mana yang benar. Mungkin barangkali ada teman-teman yang mau menjawab, membantu Ibu Sofi ya. Iya, itu jawabannya Bu Sofi. Ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup Bu Sofi? Itu Ibu Marlin yang angkat. Jelas? Ya, cukup, Pak. Iya. Ya, terima kasih Oh, banyak. boleh, alhamdulillah. Bu Marlin, mangga Bu Marlin. Halo Bu Marlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Adek, warahmatullahi aduh, wabarakatuh. sinyalnya kurang Waalaikumsalam. bagus ini. Mangga, mangga. Iya. Eh, Ibu, Iya Bu Marlin, silakan. iya, aduh, maaf sinyalnya kurang. Iya Bu, ini saya mau sharing aja ya Bu ya. Iya. Saya mungkin salah satu orang tua yang mungkin juga menyesal ya Bu ya, karena mengenalkan gadget ke anak dari mulai kecil gitu. Karena kan anak saya tuh bekerja sambil bawa anak ya Bu ya ke sekolahnya gitu. Jadi anak dibawa karena kesulitan mencari pengasuh gitu ya. Nah saya bawa anak. Jadi kadang kalau misalnya sedang saya mengajar gitu, anak saya nonton video di gadget gitu, di HP gitu Bu. Nah efeknya mungkin ini juga salah satu efeknya ya Bu. Anak saya sekarang mengalami speech delay gitu ya, karena mungkin tidak ada komunikasi, jadi hanya mendengarkan saja gitu ya Bu ya. Katanya sih juga ada pengaruh dari nonton HP katanya, dari HP dari kecil katanya gitu. Itu dari Seperti itu usia Bu. berapa tahun Nah, Bu Marlin? jadi apanya Yang dari digunakan. kecil sih Bu ya, jadi kan Kecilnya anak itu biar berapa tahun? biar anteng gitu kan. Iya. Jadi anteng aja gitu. Ada suara bocor Bu Rinrin. Bu Rinrin, hostnya coba dipindah ke saya biar saya yang ngatur, nanti ada yang banyak suara bocor. Boleh. Iya. Ya, silakan lanjutkan Bu Marlin. Iya, jadi efeknya anak saya mengalami speech delay gitu. Jadi sekarang usia 5 tahun belum lancar bicaranya gitu. Jadi, seperti itu. Jadi mungkin ini Itu menurut dokter ya Bu ya? pelajaran aja. Iya, menurut dokter itu anaknya speech delay. Tapi saya udah ini periksakan, kalau untuk telinga itu anak saya normal gitu ya. Untuk pendengaran normal, karena emang dari ya. Kenapa? Halo? Ya, diteruskan Bu. Halo. Oh iya. Jadi lupa. Karena emang dari kecil juga anak saya responnya bagus gitu. Jadi saya nggak curiga ada gangguan pendengaran. Jadi karena mungkin kurang dilatih. Padahal sih seringnya diajakin ngobrol gitu. Mungkin juga itu faktor dari seringnya itu HP atau mungkin dari radiasi juga gitu. Jadi ini hanya untuk pelajaran aja, untuk mungkin ada di sini ibu muda yang belum punya anak gitu. Untuk sebagai pelajaran aja gitu ya. Itu aja sih mungkin. Luar biasa ya, ini tentu pengalaman berharga juga buat kita semua. Sama dulu saya pun ketika pertama kali memberikan gadget kepada anak, dulu anak pertama saya sekarang usianya 6 tahun. Dulu ketika usia 2 tahun saya mulai kasih gadget ya, 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak lama ya. Mungkin ada hikmahnya juga di balik itu. Apa hikmahnya? Sebetulnya proses penghentinya itu dulu nggak sengaja. Ada waktu itu saya lagi mudik dan gadget anak ketinggalan, tablet anak ketinggalan. Kemudian hujan besar, ada bocor sedikit di rumah. Nah,
kena banjir ya, formnya kena banjir, akhirnya mati total ya. Sampai sejak itu paling praktis cuma dikasih pinjam gadget orang tua gitu ya. Tujuan awalnya memang positif ya. Maksudnya tujuannya adalah memperkenalkan gadget ini lebih dini kepada anak. Kenapa? Karena ya saya waktu itu melihat atau memiliki pandangan bahwa ke depan teknologi informasi ini akan terus berkembang gitu ya. Ketika anak tidak dikenalkan dengan teknologi ini saya berpikir waktu itu dia nggak akan nggak akan mampu bersaing di era global. Pikirannya kan seperti itu, mindsetnya. Tapi ya kesini mindset saya juga seiring bertambahnya wawasan, sharing dengan teman tentang asuh dan sebagainya, itu ternyata banyak dan ternyata setelah dikaji lagi, dipelajari lagi, ternyata memang menurut saya bisa menyimpulkan bahwa gadget untuk anak usia dini gitu ya sangat nggak bagus. Iya Pak Ade. Janganlah kalau bisa hindari ya. Kalau bisa dihindari ya. Gadget itu dihindari. Ada Itu ada aku. Iya. Jadi lebih baik dihindari kesimpulan untuk anak usia dini. Nah, saya ingin mendakapi sedikit tadi dari Bu Sophia. Bu Sophie tadi usia berapa bagusnya anak diberikan gadget? Ini memang tidak ada, saya belum menemukan juga nih patokannya. Tapi yang jelas untuk guidance awal ya tentu saja guidance dari agama kita ya dalam menggunakan sesuatu atau yang berlebihan itu selalu mendatangkan hal yang tidak baik. Itu guidance pertama yang harus kita pegang. Jadi bahkan Rasul mengatakan sebaik-baiknya perkara ya yang pertengahan, jangan terlalu berlebihan. Ya, kita memperkenalkan gadget kepada anak mungkin bolehlah sesekali, tapi untuk anak usia dini harus dibatasi lah untuk anak-anak yang belum punya prinsip terutama. Sama membedakan yang baik dan benar gitu, ya. Baik dan buruk bukan baik dan benar ya. Itu mangga yang lain lain masih ada. Ya, selamat datang. Ini baru kedatangan tamu nih. Ada Ibu Dian Adi Dharma dari SD Edukasi Pawang. Ya. Ada Pak Anwar Sadeli juga. Kemudian ada Ibu Kusmayanti. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing. Terutama ini Bu Dian punya anak balita, tidak diperkenalkan gadget kan. Ya, silakan pengalamannya. Atau Pak Awai mungkin ada pengalamannya, silakan. Ya, oke. Memang betul tuh masalah gadget itu sederhana tapi yang rumit. Memang faktor anak usia dini itu memang tidak harus tidak diperkenankan aja menggunakan gadget. Karena kalau sudah dibiasakan jadi ketagihan lah. Misalkan gue punya cucu nih yang lagi kecil, usia 2 tahunan. Awalnya itu diperlihatkan sebuah film yang film anak. Tapi kalau sudah ngelihat nggak mau diambil tuh, kecuali kalau diambil langsung terus dialihkan ke yang lain baru. Ya saya juga ngasih saran gitulah. Jadi harus memang jangan coba-coba memperkenalkan gadget ke anak kalau memang anak belum punya prinsip aja kayak yang tadi Pak Ade sampaikan. Iya betul. Pakat lah itu saya memang betul. Saya rasakan langsung soalnya. Tapi ada juga sih sebetulnya contoh yang positif juga. Saya punya saudara kakak punya anak, dia dari kecil juga main gadget, tapi akhirnya dia setelah dewasanya sekarang masih jadi pinter ya. Jadi dia memang mengulik, memang ada juga yang bagus. Itu mungkin nggak tahu kebetulan nggak tahu apa ya. Cuman kalau yang sekarang
Mungkin dengan bimbingan Pak ya, bimbingan Iya, ya. orang tua gitu. Penggunaannya ada bimbingan dari orang tua juga mungkin, sehingga hasilnya Gini, bagus. sebetulnya orang tua juga nggak begitu paham kayaknya kalah sama anaknya. Cuman Oh itu gitu, memang anaknya anak pintar juga. Terus bagus. anak yang cucu saya yang paling besar juga eh, sekarang sekolah kelas 6 SD. Awalnya itu gemar main game online, tapi sekarang udah apa ya, sedikit demi sedikit setelah dikasih arahan, manfaat dan tidak manfaatnya itu ya alhamdulillah lumayan lah, udah agak nurut gitu. Tapi akhirnya dia lebih dari sisi penguasaan IT ya, utamanya game. Kalau saya sekarang arahkan coba bikin video-video yang bisa menghasilkan gitu, yang bukan yang jadi beban. Padanya seperti itu. Itu Pak Ade. Baik, yang lainnya silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bun. Ya, silakan. Mau sedikit mau sharing juga, tetapi ada yang ditanyakan. Halo, Ya, silakan Bu Diana, udah jelas kok. saya memiliki anak 3 dan yang terakhir itu anak laki-laki kelas 5 SD. Dari kecil sebetulnya sudah dibiasakan untuk memegang HP, tetapi karena memang lingkungan di sekitar saudara-saudaranya juga ada yang sudah memakai, ya mau tidak mau ikut ikut haruslah, maksudnya ikut mereka gitu. Jadi ada ketentuan boleh pegang HP tetapi di waktu libur hanya Sabtu dan Minggu, misalkan seperti itu. Sebetulnya agak berat, tetapi ya mau tidak mau ya harus bagaimana gitu. Hanya yang saya perhatikan saat-saat ini itu anak saya yang satu ini terbilang penguasaan IT-nya luar biasa gitu. Jadi kadang dia mengulik, dia bikin aplikasi ataupun bahkan kakaknya sendiri sampai minta ini kalau misalkan mau mengedit atau mau bikin ini, bikin itu, video dan lain-lain, adiknya yang bantuin. Satu sisi saya kadang suka marah karena dengan waktu liburnya menggunakan IT-nya itu, menggunakan media sosial, ya pokoknya udah banyak kekhawatiran seorang ibu gitu. Tetapi satu sisi lain ada kebanggaan tersendiri ketika dia memiliki kelebihan itu. Bagaimana mengatasi hal kayak seperti itu ketika ada satu sisi kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dan kebanggaan tersendiri ketika anak memiliki kemampuan yang lebih gitu. Karena saya juga sebagai orang tua takut anak itunya dia dengan lebihnya ngoprak-ngoprek aplikasi yang lain, dia ada nanti takut memanfaatkan hal-hal di luar itu. Itu aja, Bun. Halo? Ya, terima kasih Bunda Diana sharingnya. Pak Ade, silakan. Iya. Ya, langsung ditanggapi ya, Pak Ade kedengaran. Ya, Bunda Diana, seperti tadi juga yang disampaikan oleh Pak Anwar ya, memang ada dampak positif dan negatif ya. Jadi dalam hal ini memang kuncinya ada di orang tua. Ketegasan, pengawasan, dan pendampingan orang tua. Jadi kapan misalnya kita ada harus mengenalkan gadget kepada anak, itu ada di orang tua semua. Kalau memang orang tuanya lemah, misalnya karena dia kurang bisa menggunakan IT, kemudian juga tidak bisa menegasi anak, misalnya seperti itu, maka itu diperhatikan. Jadi kita yang harus mengelolanya sendiri. Yang disampaikan oleh Pak Ade tadi memang sebaik-baiknya perkara adalah di tengah-tengah. Jadi kita juga tidak bisa memenjarakan anak ya supaya tidak boleh sama sekali memegang gadget. Takutnya di rumah iya, ternyata di luar penasaran gitu, ingin sekali gitu ya. Itu apa yang disampaikan Bu Diana pengalamannya, satu sisi yang positif
anak-anak menjadi pintar dalam IT, ya kita bangga ya seperti itu. Tapi di sisi lain jika anak-anak kita memang terdampak dalam menggunakan IT, apakah dia menjadi edik atau kesehatannya menjadi menurun, produktivitasnya juga menurun, maka kita sebagai orang tua harus membijaksanakan dan yang paling utama itu adalah berusaha mengawasi dan mendampingi mereka. Mungkin itu saja ya sekaligus penutup atau kesimpulan dari tema kita bagaimana berinternet sehat untuk anak-anak kita. Ini sebetulnya sangat ingin saya share sebanyak-banyaknya kepada banyak orang tua nih, karena mau tidak mau semakin banyak orang tua yang berkomitmen bersama akan semakin baik begitu ya. Terima kasih atas waktunya karena waktunya sudah habis. Saya kembalikan kepada moderator Pak Ade. Baik, terima kasih Bu Rindin sudah menanggapi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, waktu juga nih yang memisahkan kita sepertinya sudah 12 dan kebetulan juga di sini sudah dulu ya. Anak saya barusan habis sholat dulu katanya. Oh iya, duluan yang belum beres. Oke lah. Alhamdulillah, tapi anak saya duluan ke masjid berangkat. Alhamdulillah. Ya benar, ini memang harus tetap kita orang tua harus punya jangan sampai lepas gitu ya, pengawasan, pemantauan. Jadi kita harus tahu apa yang dilakukan anak dengan gadget gitu ya, dimanfaatkan. Itulah poin pentingnya adalah jangan sampai kita tadi kepintaran seorang anak gitu ya, kita kalah sama kepintaran anak tadi gitu ya. Sehingga Nah, kita tidak bisa beberapa orang tua juga mengendalikan ya. banyak yang tertipu gitu karena anaknya lebih pinter IT-nya, orang tuanya nggak tahu, ini juga berbahaya ya gitu. Iya betul itu. Baik, itu saja mungkin bahasan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf saya dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Tadi berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Amatu selaku host. Silakan Bu Amatu. Terima kasih Pak Ade, juga kepada Ibu Rintin sebagai pemateri luar biasa. Halo Bu Amatu. Ya, Bu Amatu sedang bicara Pak Ade. Iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan menambah pengetahuan ya bagi Bapak Ibu sebagai orang tua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Hijri yang sudah berkenan hadir, Ibu instruktur kita. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya dan perhatiannya. Saya akhiri acara ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.